Oke, baik, kita akan mengetahui apa itu pantang menyerah. Ya. Oke, dipersiap di depan kalian ada spidol atau bolpen dan ada buku tulis. Pakai buku tulis, Ustazah. Buku tulis boleh, kertas boleh. Terus ambil. Suara coret. Mau kurang bisa. Oke. Siapkan bolpen dan buku. Kertas boleh. Oke. Buku sudah. Dengan pensil, bolpen atau yang lainnya. Oke. Kita nanti akan mencoba sesuatu. Pantang menyerah. Tahun baru. Konsentrasi, silakan suaranya dimatikan. Perhatikan gambar berikut. Nyebrang sungai tanpa menyerah. Bagus, nyebrang sungai. Terus. Baik, silakan 5 orang bisa beri kesempatan menyampaikan pengamatannya tentang gambar. Ayo. Kita harus belajar pantang menyerah. Kita harus belajar pantang menyerah. Oke, pada gambar apa di situ yang menunjukkan kita tidak boleh pantang menyerah? Di apanya, ayo? Menyeberangi sungai, menyeberangi sungai tanpa bantuan. Menyeberangi sungai tanpa bantuan. Oke, bagus. Yang kedua, siapa lagi? Tadi Mas apa ya? Yang menjawab. Gian. Oh, Mas Giani, nggih, jazakumullah Mas Giani. Oke, yang kedua, ayo, orang kedua. Sama semua? Tulis, Ustazah. Belum. Nanti kita gunakan saat Ustazah minta. Oke? Sama semua pendapatnya. Dengan pantang menyerah saat keadaannya saat gitu untuk berangkat sekolah. Untuk berangkat sekolah, bagus sekali. Selanjutnya. Enggak. Ayo. Sudah? Cukup? Mama. Sekolahnya kok harus lewat jembatan? Berani menyeberang sungai. Oh, berani menyeberang sungai. Naik sepeda motor kan enak. Walaupun keadaannya tersesat, dia tetap akan melanjutkan sembilan bola. Luar biasa. Iya. Lanjutkan ke sekolah. Keadaannya terdesak, bukan keadaannya terdesak. Karena memang situasinya harus dari rumahnya dia harus melewati jembatan itu. Tidak ada jalan yang lain. Kalau ada jalan raya, jembatan yang bagus, mungkin dia akan memilih lewat jalan yang lebih mudah. Jadi dulu gak ada jalan raya, Us.
Bukan dulu. Ayo, kalau kalian di YouTube, boleh lihat-lihat konten-konten yang bagus. Ada anak-anak yang kurang beruntung karena rumahnya dengan jarak sekolah masih jauh. Kalau di desa di pedalaman itu sekolahnya nggak dekat seperti kita. Meskipun rumahnya ada yang Sidoarjo jauh, tapi naik sepeda motor sebentar sudah nyampe ya. Nih ya, alhamdulillah. Nah, kalau di pedalaman sana tidak ada jalan-jalan itu yang semuanya bisa dilewati dengan kendaraan. Meskipun dengan jalan itu pun banyak yang membutuhkan perjuangan. Ada yang karena jalannya tanah itu licin, ada yang berbatu-batu, ada yang jalannya jauh, jadi membutuhkan waktu yang lama. Oke, siapa yang pernah melihat film Laskar Pelangi? Nggak pernah. Sudah semua nggak pernah, emang sekali. Silakan. Pernah. Nah, ya Mas Adam loh. Aku. Bayangkan ketika mau berangkat ke sekolah, dia naik sepeda melewati apa saja itu? Danau, sampai ada apa? Satu tempat yang selalu ada buayanya kan. Jadi ketika akan menyeberang, dia harus menunggu sampai buayanya pergi. Jika buayanya berada di tengah jalan, dia tidak bisa lewat. Dia harus menunggu sampai buaya itu pergi. Kira-kira, ayo, kalau kalian berada di tempat yang seperti itu, di saat itu, lebih baik pulang apa tetap berangkat sekolah? Kita berangkat. Oh, alhamdulillah, semangatnya. Sama dengan anak yang digambar ini. Meskipun jembatannya itu hanya ada satu tali, dia tetap berusaha untuk berangkat ke sekolah. Apa yang terjadi ketika di tengah jalan dia menyerah? Pelajaran tertinggal. Akan mendapat ilmu. Oke, pelajaran tertinggal, tidak dapat ilmu, bagus. Apalagi? Kira-kira di tengah jembatan ini menyerah, dilepaslah. Jatuh. Bagus. Jatuh ke sungai. Ketika sungainya deras, dia akan hanyut. Sia-sia perjuangannya yang sudah setengah melangkah di jembatan itu. Akhir sudah setengah, susah kan untuk mencapai setengah jembatan ini. Iya. Ternyata tengah-tengah ia menyerah, akhirnya ia jatuh. Rugi usaha yang sudah kita lakukan setengah jalan itu, rugi karena kita juga tidak bisa mendapat tambahan ilmu. Dan kita juga susah karena apa? Jatuh ke sungai, ada kemungkinan terkena arus, bisa jadi sakit kan? Oke, baik. Berarti apa itu pantang menyerah? Pantang menyerah adalah sebuah sikap untuk tidak mudah putus asa dalam melakukan segala hal. Mungkin pandemi ini ya, atau sebelum pandemi ada yang Allah berikan ujian tidak terjadi, adiknya meninggal atau abinya meninggal. Apakah setelah tidak ada salah satu dari, misal tidak ada ibu, apakah kita langsung menyerah? Tidak. Terus tidak ada Umi, wes aku malas ngapa-ngapain. Biasanya kan Umi yang bantu nyiapkan makanan, nyiapkan baju, menemani belajar. Apalagi yang dilakukan Umi? Banyak hal. Apa yang terjadi setelah Umi tidak ada? Apa yang harus kita lakukan? Ayo. Apa yang harus kalian lakukan? Berdoa. Berdoa untuk Uminya. Alhamdulillah, bagus. Karena doa anak yang soleh yang bisa menyampaikan Uminya ke surga. Selanjutnya. Hal-hal yang biasa dilakukan Umi kepada kita, belajar untuk melakukannya sendiri. Bangun. Maaf, suaranya siapa ini?
Oke. Tertib selama daring nggih. Ustazah ingin ketika Ustazah menyampaikan materi, Ustazah juga ada masukan dari kalian. Jadi minta tolong memanfaatkan suaranya ketika akan menyampaikan pendapat saja, tidak untuk bermain. Oke, baik. Oke, ketika tidak dulu ada Umi yang merapikan tempat tidur setelah kita bangun tidur. Oke, setelah tidak ada Umi, apa yang harus kita lakukan? Merapikan tempat tidur sendiri. Bagus. Ketika ada adik, punya adik, apa yang dilakukan kepada adik? Menjaga adik. Menjaga adik. Mengajak bermain adik. Karena biasanya adik dekat dengan Umi. Apalagi kalau adiknya masih kecil, semua masih Umi. Nah, ketika tidak ada Umi, kalianlah berusaha menjadi orang yang terdekat untuk adik. Ya, diajak bermain. Kalau main apapun, sekiranya adik bisa ikut, adik diajak, adik ditemani. Oke? Apalagi sekarang belajarnya daring, bisa sambil ngajak adik di sebelahnya, jadi adiknya ikut belajar. Oke? Oke. Pantang menyerah itu bisa kita lakukan jika kita optimis. Apa itu optimis? Percaya diri. Oke, jembatan itu meskipun talinya kecil, halah, kecil bisa tak lewati. Oke, yakin aku bisa untuk melewati jembatan itu. Oke, optimis. Perasaan optimis akan membuat kita menjadi pantang menyerah. Selanjutnya apa? Motivasi. Nah, motivasi itu apa? Tujuan bisa, sesuatu yang kita inginkan bisa. Nanti kalau aku di sekolah, aku bisa bermain dengan teman-teman, ketemu dengan teman-teman, bisa ngobrol dengan teman-teman, bisa dapat informasi baru dari teman-teman. Aku nanti kalau di sekolah sama Ustazah, aku nanti mau diajari matematika. Soalnya aku kalau belajar matematika sendiri itu susah. Kalau nanti di sekolah, ada yang membetulkan bacaan Al-Qur'anku. Nah, itu motivasi. Yang menguatkan hati kita agar tidak berputus asa adalah keyakinan dari diri kita dan motivasi. Keinginan yang akan kita capai. Selanjutnya. Ciri-ciri orang yang pantang menyerah. 1. Rajin belajar atau bekerja. Di rumah, kita tidak hanya belajar saja. Ada kalanya harus membantu Umi. Merapikan tempat tidur. Mencuci piring. Bagus, setelah makan piringnya dicuci sendiri. Setelah bermain, dirapikan kembali mainannya. Melipat baju. Bagus, melipat baju, bantu Umi melipat baju. Apalagi Mas Raya? Menyetrika baju. Oke, kalau menyetrika hati-hati nggih. Mencuci baju sendiri. Aku mencuci baju sendiri. Subhanallah, bagus. Itu salah satu ciri-ciri anak yang pantang menyerah. Bagus. Yang kedua, tidak putus asa. Lagi nyetrika, kok lama-lama panas ya? Aduh, males, Mi. Aku takut, Mi, kena panas nanti. Tanganku melepuh. Mencuci. Ini kotorannya kok gak hilang-hilang. Wes, Mi, tak tinggal, Mi, cuciannya. Wes, gak bisa aku. Ya, ini Mas Yaki. Enggak. Oh, enggak. Alhamdulillah. Sampai selesai. Mas Fahmi, apa kegiatannya di rumah Mas Fahmi? Membantu Umi apa? Menata selimut. Oh, nggih, bagus. Nggih. Menghargai pendapat orang lain. Ada ketika kita mengerjakan soal mungkin ya, dapat soal dari Ustazah. Aduh, kok gak bisa sih? Ada teman yang tahu. Terus memberikan pendapat. Ayo dicoba lagi.
caranya begini loh. Atau lihat di sini loh. Nah, dengarkan pendapat temannya. Atau umiknya boleh, abinya boleh. Kalau nggak bisa itu lo tanya temanmu. Mungkin umik menyarankan begitu. Oke. Yang keempat, mendengar nasihat saran orang lain. Sama. Sing sabar ta. Lah gak sabar kok gak disayang Allah loh. Orang sabar itu disayang Allah. Itu nasihat. Ya. Alah. Ini kok apa sih? Gak boleh begitu. Oke. Yang kelima, bersaing untuk hal-hal yang positif. Contohnya, ada temannya yang sering sekali juara tahfidz atau yang sering ikut lomba karate sehingga sering menang. Apa yang kita lakukan? Halah, wong aku gak ikut karate ya aku gak bisa. Berusaha. Sendiri. Oke. Berusaha menemukan keinginannya, kesukaannya. Aku nggak bisa karate, aku nggak suka, jadi aku nggak ikut karate. Aku tidak ikut tahfidz. Dan aku jadinya tidak sering ikut lomba tahfidz. Tapi aku suka menggambar. Aku akan berusaha belajar sehingga ketika ikut lomba bisa menjadi pemenang. Nah, itu namanya bersaing dalam hal-hal yang positif. Setiap anak punya kemampuan berbeda-beda. Kalaupun ada yang sama, tapi semua dari kalian istimewa. Kalian bisa mencapai cita-cita kalian dengan hal yang kalian sukai. Oke? Yang mau jadi hafiz, berjuang jadi hafiz, yang sholih. Yang mau jadi apa lagi? Dokter. Dokter yang bisa membawa manfaat untuk pasiennya, jadi harus ilmunya banyak. Ya. Oke, yang keenam, selalu ingin maju. Alah, aku gak iso iki. Alah, aku gak iso iki. Alah, gak iso iki. Ya wis lah, wong aku gak iso kabeh, ya wis. Loh, boleh begitu? Gak boleh. Alhamdulillah. Gak boleh. Ayo, punya keinginan untuk berubah lebih baik agar bisa Ada maju. ini ditulis dah. Enggak, nanti ada, bisa dilihat di YouTube ya. Di buku insya Allah ada. Kalau semisal kurang, ya. Ada YouTube berarti, Us. Ada nanti, nggih. Kalau semisal Ini kurang, ditulis, Us. semisal kurang nanti lihat di YouTube, bisa ditambahkan di buku paketnya, nggih. Kalau ada yang tidak ada, nggih. Karena Ustazah tidak memakai satu buku, ada beberapa buku, nggih. Oke, yang ketujuh, yang paling penting dari semua usaha. Apa itu? Apa itu? Sikap apa ini? Memohon pertolongan Allah. Nah, sikap berdoa. Yeah. Memohon pertolongan kepada Allah. Sekuat apapun usaha kalian. Jika Allah tidak mengizinkan, tidak akan terjadi. Kenapa tidak terjadi? Kenapa tidak dikabulkan? Ada kalanya yang kalian usahakan itu sesuatu yang kurang bermanfaat untuk kalian. Ya. Contohnya, aku ingin menabung. Tiap hari nyelengi. Tetapi tujuannya apa? Hanya untuk membeli sebuah mainan dengan harga yang mahal. Begitu tabungannya sudah banyak, ternyata Allah memberikan situasi yang berbeda. Saat itu, umiknya pindah rumah, sehingga membutuhkan tambahan uang. Akhirnya kalian mengeluarkan uang itu untuk membantu Umi membelikan meja belajar di kamar kalian. Tidak jadi beli mainan. Nah, itu kan keinginannya pantang menyerah untuk menabung, untuk membeli mainan. Ternyata menurut Allah, meja belajar lebih penting. Allah arahkan uang kalian untuk tidak membeli mainan, tetapi menjadi sebuah meja belajar yang insya Allah
Maaf. Oke, baik, kita bermain sebentar. Pada hitungan ganjil, tepuk tangan 2 kali. Oke, tepuk tangannya di atas, terlihat di kamera, bukan di bawah. Kalau di bawah, Ustazah tidak lihat tangannya. Pada hitungan apa tepuk tangan? Hitungan apa? Ganjil. Berapa kali tepuk tangannya? 2 kali. Paham tuh? Oke. Baik, sekarang contoh. Hitungan 1 sampai 10. Oke. 1. Ikut bersuara. 1, 2. 1 ganjil. 1, tepuk tangan 2 kali. Oke. 1, 2, 3. Tangannya nggak kelihatan. 4, 5, 6, 7. Oke. Bilang, Bos. Oke, ulangi dari 1 dengan hitungan yang lebih cepat. Siap? Baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kok malah guyu, Mas? Ngelamun. Ayo, diikuti. Biar malas-malasnya hilang, kantuk-kantuknya hilang. Oke, ulangi. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, baik. Oke, perhatikan video berikut ini. Oke. Mana videonya? Bentar. Halo. Bentar. Oke. Halo. Coba. Kita masukin. Tadi. Oke. Baik, sebentar ya. Ya. Kok belum bisa? Ada di YouTube. YouTube masukkan nggak sih? Dari YouTube masukkan tadi. Iri. Hai, papali. Iri, bilang bos. Hai, papali. Baik. Siapa yang pernah lihat di YouTube? Di YouTube itu ada orang yang tidak bisa melihat. Ada orang yang tidak punya tangan. Videonya bisa kelihatan nggak? Kelihatan. Bisa. Dengar suaranya? Ya. Diam. Ampun. Betul. Oke, baik. Kalau kelihatan suaranya, terdengar suaranya, silakan diperhatikan baik-baik. Suaranya nggak kedengeran.
Suaranya nggak kedengeran. Kedengeran. Suaranya kilo video. Kedengeran lu. Sudah. Ini masa bujuan. Apa? Ini bujuan. Sekarang Apa nih? Ini masa bujuan. Oke, maaf. Sibuk. ya Amin. Perhatikan. Tanggal 10 November. Ya benar. Asli woi, asli. Masuk. Jangan pamer malah. Maaf Bu, saya telat. Rumah saya jauh. Masuk Amin. Ngepel. Sampai kemarin. Pakai HP saudara, iku HP ku sendiri ku. Nggak percaya? Amin. Mulai besok, kalau sepatu kamu masih bikin lantai ini kotor, nggak usah masuk kelas ya. Jadi saya nggak boleh belajar di kelas, Bu. Belajar lo ya, coba merah. Merah. Iri bilang, Bos. Kalau aku masuk sekolah, pasti ibu guru akan marah lagi. Nggak tahu Iri apa ini. Red, dengerin. Nggak punya artikel lu nggak? Jangan bilang, Bos. HP keras jangan sok keras. Mana sih? Punya bandel lalu jangan keras. HP Android jangan sok keras. Aku punya bandel lalu jangan sok keras. HP dikasih ibu jangan sok keras. Aku pengen mana video suara. Sada berisik. Oke, maaf. Yang bersuara hanya dari film ya. Nanti Ustazah kasih pertanyaan. Guru macam apa aku ini? Aku sudah mematahkan semangat belajar. Bos. Bagaimana kalau Gak punya bandel krono bilang, Bos. Krono murah. 16.000. Punya bandel lalu dan keras. Bandel lalu. Gak punya iPhone jangan sok keras. Ini gede guys. Ukuran ini. Gak punya iPad season 1 jangan sok keras. Gak punya iPad season 1 jangan sok keras. Marah-marah duit dah. Duit. Maafkan kata-kata ibunya.
Maparayo. Maparayo, Ayo, by one. trainingan aku. Trainingan aku dan. Maaf, silent. Terima kasih, tidak bersuara. Saya boleh sekolah. Kontak nggak bakal ngotorin lantai lagi. Tuh lihat tuh. Tentu amin, tentu. Maafkan ibu ya. Ada hadiah untuk kamu. Buka. Wah, makasih ya Bu. Hadiahnya bagus banget. Sekarang Amin punya sepatu baru. Amin, ini sepatu dari teman-teman buat kamu. Biar kamu nggak bolos lagi. Makasih ya. Lagi Us. Itu. Apanya? Itu. Tadi itu loh yang terlambat itu loh. Sekolah terlambat Apa? tadi. Jangan delor paling aku. Bentar. Dosa sudah delok jangan Oke. Kamu punya iPhone jangan sok keras. Punya sekarang. iPhone jangan sok keras. Punya sekarang megalodan jangan sok keras. iPhone jangan sok keras. Oke. Baik. Punya Aku Oke, silent please. Oke, baik. Berarti apa yang harus kita dari film tadi? Oke. hapus. Baik. Silakan Mas. Sepatunya itu sudah kotor, Mas habis Gani. kena hujan, bajunya Iya. sudah basah-basah, terus Iya. sama gurunya itu kasihan, tapi gurunya itu gak tahu kalau anaknya itu habis jauh-jauh kehujanan, sepatunya kena lumpur, terus dibelikan sama teman-temannya, sama gurunya, dibelikan sepatu buat arek. Oh ya. Aree. Aree. Ustazah pernah lihat seseorang dalam keadaan hujan dianterin sama abinya. Ketika nyampe sekolah, sepatunya basah karena dalam perjalanan itu banjir. Ada yang tidak mau masuk sekolah hanya karena sepatunya basah. Nah, kalau yang tadi sepatunya basah, bajunya basah, sepatunya kotor lagi. Kira-kira kalau gitu lebih baik sekolah atau lebih baik pulang ya? Ya mending sekolah pakai sandal. Bagus. Oke. Lebih baik sekolah. Daripada bolos. Iya, karena sepatu kan nggak dipakai di dalam kelas ya. Sepatunya kan juga tidak sepatu. Lepas. Lepas. Dipikir. Ya, kalau bajunya basah, ulang saja apa tetap sekolah? Pulang saja ganti baju. Sekolah lah. Kalau pulang Ganti terlambat, baju. sudah nyampe rumah biasanya sudah malas balik ke sekolah lagi. Ayo, enaknya apa? Jangan deket-deket sama orang boy. Tetap masuk karena di UKS ada banyak seragam yang insya Allah bisa kalian pinjam. Jadi bisa milih ukuran yang sesuai. Bilang ke ustazah yang jaga di UKS, pinjem baju seragam, boleh ya. Jadi lain kali kalau kehujanan nggak usah pulang, ganti dulu. Kalau kelas 1 enak ya, di loker ada baju gantinya. Iya. Berarti sikap yang dicontohkan oleh anak tadi, dia tidak berputus asa untuk tetap bersekolah. Walaupun rumahnya jauh, berlumpur, jika dalam keadaan hujan, akan jembrol ya lah bahasa Jawanya. Membuat sepatunya kotor. Perhatikan. Dan murah us kok nggak dibeli. Dan kan murah.
Baik, jas hujan murah, kenapa nggak beli? Oke, banyak. Kenapa nggak beli sepatu? Kalau orang tuanya tidak mampu untuk Sepatu itu membeli, mahal. bagaimana? Nah, sepatu mahal, murah, ada semua. Tapi kalau tidak, orang tuanya masih belum bisa membelikan, ya kita bersabar. Tapi dengan kegigihannya Ya untuk kerja. berusaha untuk sekolah, dia pantang menyerah, tidak berputus asa. Allah berikan, nah, salah satu ciri anak yang pantang menyerah apa? Berdoa kepada Allah. Allah berikan pertolongan melalui ibu guru. Allah gerakkan hati ibu guru untuk membelikan sepatu. Allah gerakkan teman-temannya untuk membelikan Sepatu super. sepatu. Tidak semua teman-teman kalian punya uang saku ya. Sepatu Oke. super. Kalau punya uang saku mungkin bisa Wajib. mampu. Kalau tidak punya ya Super. tidak bisa. Oke. Pantang menyerah kunci kesuksesan dunia akhirat nih. Dalam ibadah juga jika kita pantang menyerah, kita tidak akan melakukan banyak ibadah. Yeah. Padahal ibadah itu perlu kebiasaan dan hati agar ibadah itu bisa memperbaiki akhlak kita. Yeah. Pantang menyerah menjadi salah satu sikap untuk bisa mencapai cita-cita kita. Dan dengan pantang menyerah mengajari kita untuk Kerja. sabar. Ayo, orang pantang menyerah itu sabar apa enggak? Kerja. Mau menyerah. Seperti tadi, mau masuk sepatunya ini. Akhirnya, wes bersabar wes. Sepatunya digerojoki air saja. Kan lumpurnya hilang. Nah, bersabar, berusaha. Oke, baik. Ada satu video, cuma waktu kita sudah tinggal sedikit nih. Betulnya. Enggak apa-apa. Sekarang, bayangkan kalian tidak punya tangan. Maaf. Halo. Sebentar lagi nanti pembelajaran yang lain, oke? Belajar. Ngaji. Belajar disiplin dengan waktu istirahat, makan usuk istirahat, ya. Tadi ada bolpen, pensil, spidol di depan kalian. Umpamakan kalian tidak punya tangan, tidak punya Aku nggak bawa spidol, nggak bawa pensil, nggak bawa kertas. Aduh Mas, mau belajar apa enggak? Aku di rumah saudara. Silakan. Bagaimana caranya mengambil ballpoint di depan kalian? Seandainya kalian tidak punya tangan, tidak punya kaki. Besok-besok akan Ustazah kasih ceritanya yang begini. Ya. Dan hari ini tidak ada tugas Google Form. Tugas untuk pantang menyerah nanti dengan Zoom dengan Ustazah di minggu ketiga. Yes? Oke. Apa lidahmu itu apa? Silakan. Siapa yang sudah berhasil mengambil bolpen tidak dengan tangan atau kaki? Belum ada yang berhasil. Aku ngambil HP. Mas Ubay ya? Alhamdulillah bagus. Aku pakai nulis di HP. Nulis di Apa nulis di HP itu? Bisa ngambil dengan mulut ya? Oke. Yang sudah dengan mulut, dengan hidung bisa Mas Azam. Oke, bagus. Tapi tangan itu yang naruh tangan. Gini ya? Kok iso Mas Azam? Berarti masih menggunakan tangan itu. Ah, bagus Mas Azam. Tidak dengan tangan begini. Gini enggak ya? Ini masih menggunakan tangan. Ada yang bisa mencoba? Semisal menulis di kertas. Gini Us. Gampang. Nah, di YouTube ada orang yang tidak mempunyai kaki dan tidak mempunyai Sulit terus. tangan. Besok tidur aja. Ya, besok ada kesempatan Ustazah
Semoga itu bisa menjadi motivasi. Ya. Baik, karena pembelajaran sudah hampir selesai. Selesai. Pembelajaran hari ini. Cepet banget, Us. Oh, cepat. Sudah 1 jam loh, Mas. Enggak, baru 1 menit. Masya Allah. Kan banyak naik, jadi sudah. cepet. Ya berarti cerewet. Oh, Ya, kamu kalau nggak punya item kita nggak? zoom lagi aja ya. Ingat. Oke. Jadi, Apa yang punya iPhone? mulai sekarang Punya iPhone jika nggak usah keras. pantang menyerah, usahakan sering HP dikasih jangan sok dilakukan keras. agar bisa menjadi kepribadian Itu gue tetap. Siapa yang siap? Tanda siap. Oh, Mas Akmal siap. Lagi siap. Apa lagi? Mas Ryan siap. Jangan sok keras. Belajar kok sambil tiduran. HP-mu itu 20.000 ya? Apamu? Maaf. Namamu. Kata-katanya Namamu. dijaga. Ngomong apa itu? Baik. Kurang. Iya. Apa? Terima. Bayuan pantai. Oke, di sini. Mas Akmal, apa pantang menyerah yang kamu lakukan di rumah? Yang bersuara Akmal. Ayo, contoh pantang menyerah yang kamu lakukan di rumah apa? Ngasih hasil orang tua jangan curas. Apa? Ngomong kok diem aja. perasaan yang ditunjuk Akmal deh. Yang jawab siapa? Yang jawab Dani. Dani jadi Akmal. Main game Fortnite. Gak punya suara, Tamal. Ya. Baik, kita lanjutkan minggu depan. Nah, kita tutup pertemuan kali ini dengan doa menutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.